حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebelum mereka memulai kajian-kajian mereka senantiasa menasihati para penuntut ilmu atau orang yang datang kajian. Apa yang senantiasa mereka wasiatkan, yaitu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jamaah dimana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi hadis yang mulia ini dari lisan Nabi yang mulia, maka kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita, menjelaskan kepada kita orang yang datang menghadiri majelis ilmu tidak disia-siakan capeknya mereka datang menuntut ilmu, menulisnya dengan apa? Dengan surga. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa. Dengan modal bensin saja, motor saja, datang ke kajian, pulang-pulang diampuni dosanya, dan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mungkin 1 jam atau mungkin 2 jam duduk. Bahkan panitia mengatakan tidak boleh lama-lama Ustaz kajiannya, paling 40 menit, ya 1 jam paling lama. Dengan waktu yang sedikit itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya ini merupakan jalan menuju surga, jalan yang insya Allah dengan pentingnya juga dengan niat yang ikhlas datang di sini untuk menerima dan mendengarkan, mencatat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat yang selanjutnya adalah senantiasa kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang yang setiap pekerjaannya ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan efek yang luar biasa. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau udah menuntut ilmu, mereka itu sangatlah luar biasa. Bahkan mereka kalau duduk di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati mereka merasa gundah gulana, sulit. Kenapa? Karena ini merupakan ucapan, bahkan perbuatan yang harus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umat. Seandainya tidak datang, rugi. Bahkan sahabat Umar, dan dia punya temannya, dan dia halangan datang di kajian ilmu. Apa beliau lakukan? Dia cari temannya, dia bilang, nanti kamu catat dan catatanmu itu diberikan kepada saya, biar saya mendapat juga faedah. Seperti itulah mereka. Seperti itulah
mereka dalam menuntut ilmu. Maka di masa-masa mereka Islam itu berjaya. Dan kita samakan saja apa yang terjadi di masa mereka sampai kepada kita. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala itulah pentingnya ikhlas. Dan ikhlas juga memberikan kepada orang yang senantiasa beramal soleh dengan ikhlas, itu sangat memberikan efek. Nah, karena dia mengharap itu Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap mungkin seorang istri mengharap hadiah karena dia udah bantu suaminya, dia berharap hadiah. Ini merupakan seorang istri mungkin belum mengenal namanya ikhlas. Para istri, nasihat oleh para ulama ini merupakan jalan menuju surga yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam sabda Nabi SAW, seorang istri dia mendekati suaminya dengan penuh hatinya dengan ikhlas, maka dia masuk surga. Dan dia mengamalkan juga puasa, sholat, dan tidak meninggalkan itu kecuali ada halangan. Karena perempuan ini dia punya waktu yang dimana dia bisa tidak sholat. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa di agama Islam. Zaman Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat oleh para ulama kita sebelum mereka memberikan ilmu, memberikan kajian ilmu, membacakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, materi-materi mereka sebelum mereka menjelaskan nasihat mereka ini penting untuk menuntut ilmu, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan judul yang ingin kita bahas tentang beristighfar dan bagaimana Islam menyuruh kita beristighfar. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an yang mulia, banyak sekali yang menjelaskan kalau melakukan kebaikan ini balasannya, kalau melakukan keburukan ini balasannya. Karena jemaah Allah Subhanahu wa taala tidak sama orang yang melakukan kebaikan dengan orang yang tidak melakukan kebaikan. Tidak sama orang yang melakukan keburukan dengan orang yang melakukan kebaikan. Artinya sebaliknya. Zaman Allah Subhanahu wa taala, mungkin para ibu-ibu membawa HP-nya atau Al-Qur'an, ada surah yang indah sekali yang menjelaskan bagaimana kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala beristighfar. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Di ayat ini disebutkan bahwasanya yang pertama kali fa'lam, ketahuilah. Jadi ibarat ditegaskan oleh Al-Quran, wahai para manusia, ini ketahuilah, annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tentang annahu la ilaha illallah ini, kalau kita membaca sebuah kitab tauhid, ayat ini sering disebut. Kenapa? Karena ini merupakan akidah. Ada orang di luar sana melakukan suatu kebaikan, tapi dia membersamainya dengan kesyirikan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Ini merupakan ta'adzul kepada Allah. Nah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, baru amalan-amalan yang lain.
Dan setelah ini ayat ini menyebutkan wastaghfir li dzambik. Ayat ini zaman Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya manusia itu pasti melakukan dosa, pasti melakukan kesalahan. Buktinya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas hamba-hambanya. Wastaghfir li dzambik. Mohon ampunlah kepada Allah li dzambik untuk dosa-dosamu. Ini menunjukkan bahwasanya manusia pasti berbuat dosa. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwasanya minta ampun itu bukan untuk kita sendiri saja, tapi untuk walil mukminin. Jadi kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai untuk kita aja, tapi untuk siapa? Walil mukminin, orang-orang yang beriman. Wal mukminat. Nah, artinya orang beriman dari laki-laki dan orang beriman dari perempuan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Seorang hamba berdoa kepada Allah, yakni mendoakan saudaranya, dan saudaranya tidak tahu, dia mendapatkan jawaban dan dari doa tersebut sebagaimana dia doakan kepada saudaranya. Misalnya contoh, dia mendoakan saudaranya biar masuk surga. Nah, seakan-akan para malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat ini disebutkan dia diberikan sama apa yang dia doakan kepada saudaranya. Tidak rugi. Karena Islam tidak pernah mengkhianati kebaikan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ini merupakan perkara akidah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala tahu tempat di mana kita berusaha. Nah, ini membantah orang-orang yang mengatakan tidak semua perkara itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membantah ucapan-ucapan mereka. Bahkan ada sebagian kelompok, sebagian aliran pemahaman mengatakan tidak semua perkara itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara bantahnya adalah bagaimana? Ini ayatnya. Allah itu mengetahui tempat kalian itu bekerja, tempat kalian itu berusaha. Wa maswaakum, dan tempat tinggalmu. Artinya Allah itu tahu si fulan tinggal di sini Bojonegoro dan seterusnya, Allah itu sudah tahu. Nah, tentang ayat ini zaman Allah Subhanahu wa taala dalam syarah Riyadhus Shalihin Syekh Al-Hilali beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beristighfar ini kepada hamba. Nah, ini sangatlah luar biasa kalau kita merenungi perkataan beliau. Ini istighfar, nah, bukan buat bagi orang-orang yang soleh saja, tapi buat siapa? Hamba secara umum. Maka akan datang nanti ayat menjelaskan seorang hamba yang berbuat dosa. Ini hamba yang paling dicintai oleh Allah. Hamba yang bagaimana? Dia berbuat dosa, dia setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Allah juga bukan memerintahkan kepada hamba saja, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk beristighfar. Nah, kalau kita mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosanya yang lalu atau yang udah lampau itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali dalam sebuah hadis disebutkan 70 kali dalam sehari. Dalam hadis juga dijelaskan 100 kali. Ini menandakan bahwasanya Nabi aja, seorang Nabi dosanya diampuni,
dan Nabi SAW dijamin masuk surga, diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya istighfar bagi semua manusia maupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga menjelaskan bahwasanya meminta ampun itu bukan untuk diri kita sendiri saja, minta kepada orang lain. Kalau misalnya kita berdoa kepada Allah untuk diri kita dengan berharap insya Allah doa ini dikabulkan, nah terus nuzullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdoa juga bagi umatnya. Ada dua pahala didapatkan. Doa ini merupakan ibadah, dapat pahala, dan dia juga dapat pahala juga karena mendoakan orang lain. Nah, ada ungkapan yang bagus yang dijelaskan oleh beliau. Kalau kita seorang hamba, udah dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Nah, setiap anak Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Disebutkan di akhir bahwasanya sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah siapa? Orang yang senantiasa tawwabun. Ada ungkapan yang bagus, masih di Syarahul Shalihin, fayaghfir lahu dzunubahu wa yukaffir anhu sayyi'atihi. Nah, di sini menjadi ayat bahwasanya istighfar itu menghapus dosa. Menghapus bukan dosa saja, tapi menghapus keburukan. Wa yukaffir anhu sayyi'atihi. Bahwasanya setelah kita mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang indah di antara yang paling indah adalah mengamalkannya. Karena ilmu adalah bukan untuk disimpan di buku, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Di ayat yang selanjutnya masih berkaitan tentang istighfar. Di surat An-Nasr ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, jawaban Allah Subhanahu wa taala di sini di ayat ini menjelaskan tentang dan perintahnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya innahu kana tawwaba. Nah, terkadang syaitan itu memberikan was-was pada seorang hamba. Saya udah berlama sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa yang sudah saya lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat di sini, innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Nah, ini merupakan suatu kenikmatan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan dosa, mungkin sebelumnya dia tidak tahu ini adalah dosa, ataupun dia sudah tahu ini adalah dosa. Apa yang perbuatan yang paling bagus bagi dia adalah orang yang langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagaimana dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan, ada kesalahan itu yang muncul dari Adam ini. Pertama, kesalahannya adalah merupakan sikap menyepelekan sesuatu yang wajib hukumnya. Nah, ini kebanyakan kita, bagi seorang suami terkadang nasihati bagi kita para lelaki, terkadang menyepelekan kewajiban kita. Dan yang kedua juga, kewajiban juga seorang istri kepada suaminya terkadang ini disepelekan. Tapi di lain itu semua, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Nah,
pasti mengampuni dosa-dosa tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut, insya Allah, dengan izin Allah, dengan husnuzon. Dan terkadang Pak, setan itu memberikan was-was kepada seorang hamba, bahwasanya adalah kamu tidak akan diampuni. Kamu kan udah tahu dosa, tapi kamu melakukannya. Nah, ini was-was. Ini was-was dari syaitan. Gimana solusinya? Lawan dia. Minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan harus punya tekad untuk berhenti dari dosa tersebut. Dan istighfar merupakan kita ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merupakan kesalahan selain tadi menyepelekan perkara yang wajib hukumnya atau melakukan sesuatu yang haram. Nah, zaman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa takut pada saat kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah langsung matikan dia. Ini sangatlah luar biasa dan ruginya hamba tersebut. Setelah maksiat Allah wafatkan. Maka para ulama itu sangat takut, mungkin dia berleha-leha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawanya, mengambil rohnya. Takut sekali. Makanya mereka adalah senantiasa mengingat Allah. Tapi Islam ini sangat luar biasa. Dengan zikir saja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap astagfirullah, maka dosa-dosa 60 tahun di dalam riwayat disebutkan demikian. Nah, umur kita mungkin sekarang ada 20, 30, walaupun ada 60, luar biasa. Nah, dalam hadis adalah disebutkan bahwasanya orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dosanya diampuni. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa, yang harus kita renungi. Zaman Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan lagi tentang ayat-ayat yang berkaitan bagi jawaban bagi orang-orang yang beristighfar, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya disampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzi natabu 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirum bil 'ibad. Ini Pak, ayat yang luar biasa. Lilladzi natabu 'inda rabbihim. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu 'inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Ini Pak, sangat luar biasa dalamnya. Orang yang bertakwa, syaratnya bertakwa, balasannya apa? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ada syaratnya Pak. Sebagaimana orang mau ingin dapat laba harus dengan kerja, begitu juga surga harus ada pekerjaan. Apa pekerjaannya? Adalah kebaikan. Nah, jannatun tajri min tahtihal anhar. Kalau kita membaca tafsir para ulama tentang tahtihal anhar, sangatlah luar biasa. Di sana nanti di surga, sungai-sungai itu mempunyai bermacam rasa. Mungkin yang suka rasanya kecut, nanti di sana tuh ada sungai-sungai yang pas dengan lidahnya. Yang suka rasanya manis dan seterusnya, nanti di surga itu ada sungai-sungai tersebut mempunyai rasa-rasa. Yang selanjutnya juga dijelaskan oleh para ulama, di sana juga nanti itu ada sungai madu. Bayangin Pak, Ibu, di sana sungai tapi ada madu. Nah, seandainya di Bojonegoro ini ada sungai, biasanya ada, walaupun ada sungai pun dan sungainya di dalamnya itu ada madu, luar biasa Pak. Tidak usah ngambil madu di gunung Pak, langsung saja di sungai tersebut. Inilah balasan yang sangat luar biasa dari
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sungai madu. Ada juga di sana, Pak, Ibu, sungainya itu khamar. Nah, jangan dibayangkan. Nah, khamar di dunia kan memabukkan. Di sana di surga itu ada khamar, tidak kan? Mabukkan. Nah, ada juga sungai susu. Yang hobi minum susu di sana itu ada susu. Nah, apa syaratnya? Ingat, syaratnya ini harus dipenuhi. Ibarat orang yang bekerja, dikasih uang, dikasih gaji, ada syaratnya, harus bekerja. Apa pekerjaannya? Kebaikan. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Nah, yang indah dijelaskan oleh para ulama tafsir adalah surga itu, Pak, Ibu, Pak, belum pernah dilihat oleh mata kita. Mungkin kita tidur mimpi melihat surga. Itu bukan surga, mungkin itu dari syaitan. Nah, yang selanjutnya, tidak pernah didengar oleh telinga. Surga tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh telinga. Ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Syaratnya harus bertakwa. Nah, dan surga itu belum terdetik di dalam hati manusia. Belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Bagaimana surga itu sendiri. Dan di surga juga jamak dengan Allah Subhanahu wa taala, wa azwajum mutahhara. Tafsir ulama tentang wa azwajum mutahhara, di sana itu tidak ada kotoran, Pak, Ibu, tidak ada kotoran. Di sana juga tidak ada najis. Di sana juga tidak ada penyakit. Maka bidadari di sana itu tidak ada penyakitnya, tidak ada najisnya, tidak ada kotorannya. Nah, di sana juga wa azwajum mutahhara. Naam, pasangan-pasangan yang suci. Di sana tidak ada bidadari di sana atau perempuan yang soleha, dia bertakwa kepada Allah dan masuk surga. Di sana tidak ada haidnya. Ini luar biasa. Nah, di sana bidadari di sana itu tidak mengalami haid. Yang ditambah lagi tidak mengalami nifas. Masya Allah, luar biasa. Inilah bagi siapa yang mendapatkan ini semua, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan di akhir tafsir tersebut dijelaskan kotoran, najis, penyakit, haid dan nifas ini dialami oleh siapa? Kaum wanita di dunia. Nah, kalau di akhir kelak tidak. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang selanjutnya tentang ayat waridwan minallah. Di sana, Pak, masuk surga itu kita dikarunai Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kalau di dunia terkadang kita masuk ke rumah orang yang punya rumah tidak ridho kepada kita. Kalau di akhir kelak itu beda. Bahwasanya orang yang udah masuk surga pasti Allah Subhanahu wa taala ridho. Tak pernah murka selamanya. Yang terakhir adalah Allah basirun bil ibad. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwasanya adalah orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya di dunia. Nah, kita udah tahu amalan dan faedahnya, kebaikan yang seperti ini jawabannya. Kita akan dapati. Tapi tadi syaratnya harus niat dan ikhlas. Niat dan ikhlas dan mengikuti sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya yang menjelaskan tentang istighfar. Bahkan di kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang ayat yang menjelaskan tentang ampunan, tentang istighfar itu banyak sekali. Nah, di sini disebutkan juga wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang senantiasa di waktu sahur dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di siang hari dia melakukan dosa. Masa tidak ada waktu untuk beristighfar kepada Allah, dia bangun
minta kepada Allah atau dia beristighfar kepada Allah sebelum dia menunaikan sholat subuh. Dia bangun mungkin 15 menit, dia sisipkan waktu. Dan ini sangat luar biasa bagi kita seorang hamba. Terkadang waktu-waktu kita itu mungkin sisa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakannya adalah mencari dunia. Islam tidak pernah mencela seorang hamba mencari dunia, tidak pernah mencela seperti itu. Yang dicela itu dia berlebihan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu-waktunya dunia. Sehingga waktu-waktunya yang dilihat uang, yang dipikirkan uang, itu boleh. Yang menjadi merupakan suatu kesalahan bagi seorang hamba, dia sibuk kepada dunia, lupa kepada akhirat. Nah, karena para sahabat Nabi SAW kaya. Nah, mereka juga apa? Selain kekayaan mereka juga kalau beribadah kepada Allah sangat luar biasa. Seakan-akan mereka itu besok atau sholat terakhir bagi mereka, sehingga mereka pernah sholat khusyuk sekali. Nah, maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ada ayat lagi yang menjelaskan. Di ayat yang tadi kita bacakan bahwasanya orang bertakwa itu dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dijelaskan mendapati pasangan-pasangan yang tidak pernah haid, yang tidak pernah nifas, tidak punya penyakit dan seterusnya tadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di ayat selanjutnya, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah hayajidillaha ghafurur rahima." Sangat luar biasa. Barang siapa yang melakukan kesalahan atau dia menzalimi dirinya. Nah, ini Al-Quran langsung kasih tips. Kalau melakukan su'an, keburukan, dan dia menzalimi dirinya, apa tips yang dikasih oleh Al-Quran? Tsumma yastaghfirillah. Tidak dibiarkan seperti itu dosa-dosanya. Karena manusia pasti melakukan kesalahan. Setelah mereka melakukan kesalahan, apa yang mereka ingat? Langsung tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini menjelaskan bukan kita itu bermudah-mudahan melakukan kedoliman kepada diri sendiri atau orang lain, atau terang-terangan melakukan keburukan. Bukan. Ini menjadi ayat kalau seandainya kita melakukan kesalahan ini, tips dari Quran. Istighfirillah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nam yajidillaha ghafurur rahima. Dia akan dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala ghafuran. Nah, buang was-was dari syaitan. Saya banyak sekali dosa. Dosa saya ini mulai saya balik sampai dia menikah. Banyak sekali dosa saya. Apakah diampuni? Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni dan Maha penyayang bagi atas hambanya. Nah, dari ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa seorang hamba, menyayangi seorang hamba, walaupun dia berbuat jahat sekalipun, bahkan dia berbuat jahatnya sangat luar biasa. Nah, tapi lihat apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim. Nah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sangat luar biasa bagi orang Islam. Kalau dia berbuat dosa, modalnya satu, kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar. Insya Allah jangan pernah kita ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena apa? Karena balasan itu tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ucapan yang luar biasa bagi orang-orang dan bagi orang yang dosanya banyak sekali. Bahkan seorang hamba saking mereka itu
berbuat dosa mengatakan dosa saya ini banyak sekali, kalau diletakkan di bumi akan penuh bumi ini, kalau diletakkan di langit akan penuh langit ini. Lihat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, walau kanat dzunubuhu a'dama minas samawati wal ard wal jibal. Tentang ayat ini, walaupun dosa-dosanya itu a'dham, lebih besar daripada langit. Yang tadi penjelasannya mungkin dosanya hanya mengisi bumi, ini lebih besar daripada bumi. Nah, lebih besar daripada langit dan gunung, pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni. Di ayat yang ini sangat luar biasa bagi orang-orang yang Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah di sisa-sisa umurnya. Nah, ini sudah jawabannya. Bertaubat, berhenti, tidak mau kembali lagi kepada dosa tersebut, dan pada saat taubat, harus dia pada waktu-waktu diterimanya taubat. Ada waktu-waktu yang tidak diterima taubat, yaitu nanti dijelaskan dalam sebuah hadis, pada saat matahari itu terbit dari barat. Nah, ini merupakan hadis yang menjelaskan kepada kita waktu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang ingin bertaubat, bagi orang-orang yang ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita masih hidup, minta. Karena dosa-dosa ini harus kita minta ampuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lagi, karena kita jelaskan ayat yang sangat luar biasa lagi di dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang apa? Melakukan pekerjaan yang fahisyah, perbuatan keji. Auzalamu anfusahum, atau mereka ini menzalimi diri mereka sendiri. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maka ingatlah kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun. Jadi Pak, Ibu, kalau melakukan kesalahan kita mungkin tidak merasakannya, ingat, harus kita minta ampuni dosa tersebut. Kalau belum, minta ampun sekarang, karena kesalahan dan dosa ini harus kita minta ampuni. Nah, di ayat selanjutnya ini, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini menjadi ayat bahwasanya yang mengampuni dosa kita itu illallah, Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan isyarat kepada kita, kalau minta ampun bukan ke kuburan, tapi minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru, dan dia setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang yang bertaubat itu terus menetap atas dosa yang dia taubat itu. Sudah, hentikan dan memberat, meninggalkan kebiasaan, apalagi itu kebiasaan buruk yang disenangi oleh hati, itu sangatlah memberi efek yang luar biasa bagi hati. Susah untuk tinggalkan. Lawan itu semua. Karena kita ini akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Karena balasan akhirat itu sangatlah luar biasa. Hukuman di dunia tidak sama hukuman di akhirat. Di dunia mungkin di dunia kita bisa menggunakan uang supaya kita selamat dari pengadilan manusia. Di sana tidak seperti ada uang mulus jalannya di dunia. Kalau di akhirat tidak boleh seperti itu. Adil Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bayar-bayaran di sana. Ini mengisyaratkan bagaimana hinanya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala,
Ayat ini menjelaskan bagi orang yang berbuat dosa, dia iringi. Nah, pas dia berbuat dosa harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangatlah luar biasa karena dosa ini itu memberikan efek kepada keluarga, kepada anak, kepada sifat anak, kepada sifat istri dan seterusnya. Misalnya ada suatu mungkin masalah atau mungkin terkadang istri masuk rumah, masuk kamar kok cemberut. Mungkin kita koreksi diri sebagai seorang suami bahwasanya ini mungkin dosa yang saya pernah lakukan. Ini Pak, luar biasa. Dosa itu memberikan efek di dunia dan juga di akhirat kelak. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, waktu ada hadis yang sangat luar biasa, kita mungkin mengamalkannya, yaitu adalah bagi orang-orang yang setelah wudunya dengan wudu yang sempurna, membaguskan wudunya dengan baik, dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini senantiasa kita ucapkan. Setelah sholat ada doanya, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lihat Pak, kalau Islam itu sangat luar biasa Pak. Kebaikan mungkin remeh, tapi balasannya apa? Nah, lihat hadisnya dengan artinya, melainkan dibukakan untuknya semua pintu surga yang 8. Jadi ini hadis mengisyarat bahwasanya surga itu ada 8 pintu dan ia boleh memasukinya dari pintu manapun yang dia kehendaki. Luar biasa. Islam itu sangat menghargai hambanya yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dengan wudu tadi, dengan wudu sesuai dengan tuntunannya, dan dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini jawaban. Dibukakan pintu surganya dan dia boleh memasukinya dari pintu mana yang dia kehendaki. Nah, ini hadis terakhir dan penutup kajian siang ini, semoga bermanfaat apa yang kita kasih ini. Nah, mungkin ada pertanyaan Pak. Mungkin itu saja. Nah, ilmu itu diamalkan dan disebarkan. Nah, siapa lagi yang mengamalkan ilmu ini dan siapakah lagi yang menyebarkan ilmu ini, atau lagi ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum